Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi, pertemuan yang mendatangkan rahmat, ketenangan dan balasan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saya dan kita semua agar mengampuni semua kesalahan kita dan semua dosa-dosa kita dan semua kekhilafan yang kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita, menjadikan amalan kita ini ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni semua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah tiada, dan juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan para guru kita, para ustadz kita yang telah membimbing kita. Semoga Allah mengangkat derajat mereka, dan juga kepada para ulama rahimahumullah jami'an. Tak lupa saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan yang tak terhingga kepada siapapun yang memiliki andil di dalam pembangunan masjid ini. Semoga pahala mereka terus mengalir dan tiada putus-putusnya, dan menjadikan amalan itu adalah amalan yang ikhlas, yang menambah beratnya timbangan amal kebaikan mereka di akhirat nanti. Begitu pula kepada para panitia masjid yang memperkenankan diselenggarakannya acara ini. Semoga Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan kepada siapapun yang memiliki andil di dalam penyelenggaraan acara ini, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas mereka semua. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di dalam surganya dan menghindarkan kita semua dari ancaman, dari pedihnya siksaan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar setidaknya sebagian dari kita selamat di akhirat, karena jika ada sebagian kita yang selamat, kita berharap mendapatkan syafaat dari mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa sebagian kaum muslimin akan memberikan syafaat kepada sebagian yang lain, khususnya yang mereka kenali di dunia. Maka ini merupakan kesempatan yang sangat berbahagia bagi kita semua. Semoga di antara kita ada yang benar-benar dijadikan ikhlas oleh Allah dan diterima amalannya, diselamatkan, dan semoga dia mengenali kita jika kita tidak bernasib baik di akhirat. Semoga dia bisa menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan ini menjadi sangat penting. Bukan hanya sekadar kita menambah wawasan keilmuan kita. Kalau hanya seperti itu, berulang kalinya itu pastilah terulang-ulang juga materi yang kita dengar. Tetapi pertemuan-pertemuan ini memiliki harapan lain. Jika kita bertemu di dunia, maka kita bisa bertemu di akhirat, saling menolong, saling membantu. Siapa yang selamat, di sana tidak ada lagi dendam. Ini dulu pernah menyakiti saya di dunia, sudah biarlah kamu di sini saja, di neraka saya tidak ingin menyelamatkan kamu pada hari ini. Tidak ada lagi. Bagaimanapun sakitnya di dunia, di situ orang tidak punya dendam lagi, karena Allah sudah mencabutnya dari dada setiap manusia, apalagi mereka yang masuk surga. Maka
dalam riwayat ini dikatakan bahwa sebelum mereka masuk surga, ini sudah di hadapan pintu surga, tapi mereka berkata kepada Allah, wahai ya Allah, sungguh kami tidak melihat sebagian teman kami yang dulu sama-sama di dunia, yang kami sholat bersama, kami biasa puasa bersama, atau setidaknya kami biasa ta'lim bersama. Tapi kenapa kami tidak melihat mereka di sini? Maka Allah memerintahkan mereka, kalau begitu pergilah kalian ke neraka dan carilah mereka di sana. Kemudian mereka pergi dan mencari dan mengeluarkan siapapun yang mereka kenali sebagai teman mereka di dunia, di dalam kebaikan. Ini harapan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan manfaat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal atau satu kewajiban yang mungkin tidak begitu mendapat perhatian yang serius di sebagian kaum muslimin. Sebagian lainnya mungkin memiliki perhatian yang besar, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ini adalah salah satu kewajiban di antara sekian banyak kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kewajiban yang mungkin masih sering kita lewatkan, yaitu menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu berarti hukumnya wajib. Perbuatan ini adalah wajib hukumnya. Siapa yang meninggalkannya tentu dia berdosa atas hal itu. Dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Sama seperti perintah yang lain, sholat itu hukumnya wajib. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat. Begitu juga hal ini, karena kedudukan perintah sama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara tegas bahwa setiap orang harus melakukan satu amalan atau satu perbuatan untuk perbuatan itu adalah menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari api neraka. Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki, karena di sini ada kata ahli, yakni ahli keluarga. Memerintahkan kepada kaum laki-laki dua kewajiban. Yang pertama adalah menjaga dirinya sendiri, dan yang kedua menjaga keluarganya. Kata ahli dalam Al-Quran, yang pertama dimaksud adalah istri. Adalah istri. Itu digunakan di dalam Al-Quran seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Musa alaihi salam, fasara bi ahlihi, maka dia berjalan dengan ahlinya. Tidak ada yang bersama Musa kecuali istrinya. Maka yang dimaksud dengan ahli adalah istri. Maka pada kesempatan ini, yang pertama kita ingin merenung kembali apakah perintah ini sudah kita lakukan atau belum. Yang kedua, bagaimana mengamalkannya?
Bagaimana caranya? Bagaimana mempraktekkan ayat ini? Bagaimana seorang itu disebut menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka? Karena kalau kita belum tahu caranya, bagaimana kita mengamalkannya? Jadi hal terpenting adalah kita tahu dulu bagaimana cara menjaga diri itu dan menjaga keluarga dari api neraka. Sebelum kita mengambil kesimpulan dari ayat ini, saya akan bacakan beberapa perkataan ahli tafsir. Saya bacakan perkataan mereka agar supaya kita tahu persis bagaimana mempraktikkan ayat ini. Berkata Ibnu Jarir, maksudnya adalah Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Jami'ul Bayan. Maksud dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah diri kamu, adalah hendaklah sebagian kamu mengajari sebagian yang lain. Hendaklah sebagian kamu mengajari sebagian yang lain perkara-perkara yang jika diamalkan bisa menghindarkan seseorang dari api neraka. Ini kata Ibnu Jarir. Jadi arti daripada jagalah diri kamu, hendaklah sebagian kamu mengajari sebagian yang lain. Apa maksudnya? Orang harus belajar. Siapa tidak belajar berarti tidak mengamalkan ayat ini. Berarti dia belum menjaga dirinya dari api neraka. Itu perkataan Ibnu Jarir ketika dia menafsirkan ayat jagalah diri kamu. Sebagian kamu harus mengajar sebagian yang lain. Artinya ada yang jadi pengajar, ada yang belajar. Kalau kita tidak jadi pengajar, kita jadi orang yang belajar. Berarti kita sudah melaksanakan penjagaan diri dari api neraka. Itu hal yang mutlak, berarti kita mesti belajar. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk menjaga diri dari api neraka kecuali dengan belajar agama. Maka menjadi keharusan bagi setiap orang untuk belajar. Karena kapan dia tidak mau belajar agama, maka dia tidak melaksanakan perintah ku anfusakum, jagalah diri kamu. Berarti dia tidak menjaga dirinya dari api neraka. Begitu juga kalau dia pengajar tapi dia tidak mengajar, berarti dia juga tidak menjaga dirinya dari api neraka. Luar biasa perkataan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Maka saya tadi berbincang dengan sebagian ikhwan di sini bahwa berlangsung taklim. Saya sangat bersyukur mendengarkan hal ini, dan saya menasihatkan kepada antum semua agar belajar. Ikuti pengajian yang diselenggarakan oleh panitia, kajian-kajian yang dibawakan oleh ustadz-ustadz yang ada di tempat ini, itu sangat bermanfaat. Karena itu adalah cara untuk menjaga diri dari api neraka. Kemudian beliau berkata, yakni Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, adapun firman Allah wa ahlikum, dan jagalah keluarga kamu dari neraka, yakni alimu ahlikum, ajari keluarga kamu. Wah, ini punya tugas yang berat. Makanya laki-laki memiliki dua kewajiban untuk dia selamat dari api neraka. Dia tidak cukup dengan dia belajar, tapi juga dia harus
mengajar. Luar biasa perkataan Ibnu Jarir, agaknya berat sedikit bagi sebagian orang karena dia harus belajar. Tetapi nanti kita dengar penjelasannya apa yang harus diajarkan. Kita jangan pesimis dulu, waduh saya ini belum hafal Quran, bagaimana saya mengajar. Tidak, nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh para ulama tentang apa yang mesti kita ajarkan. Beliau berkata, ajari keluarga kamu amal, ketaatan kepada Allah yang bisa melindungi mereka dari api neraka. Ajarkan kepada mereka hal-hal yang bisa melindungi mereka dari api neraka. Secara ringkas, Ibnu Jarir At-Tabari memfokuskan tafsirnya kepada kaum laki-laki. Perhatikan, difokuskan kepada kaum laki-laki. Karena memang ayat ini beliau Allah Subhanahu wa taala menunjukkannya kepada laki-laki. Bahwa wajib bagi mereka, pertama mereka harus belajar, yang kedua mereka harus mengajari keluarga. Amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah apa yang kita lakukan ini bagian dari melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita belajar dan semoga kita bisa mengajar. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Qur'anul Azim berkata, menukil dari perkataan Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu an, arti firman Allah, jagalah diri kamu dari api neraka, adalah i'malu bi ta'atillah, beramallah kalian dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi artinya tidak cukup kita belajar. Ibnu Katsir menambahkan yang lain dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Jarir memfokuskan pada belajar, tapi Ibnu Katsir memberi tambahan yang menarik. Tidak cukup bagi kalian belajar, tapi kalian juga harus beramal. Harus dibarengi belajar itu dengan amalan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu ma'asillah, dan jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'muru ahlikum bizikri yunjikumullahu minan nar, dan perintahkan keluarga kamu untuk zikir. Niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Apa maksud dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, perintahkan keluarga kamu untuk berzikir? Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kata zikir di dalam Al-Quran itu merupakan kata yang sangat luas. Ketika satu kata ini disebutkan tanpa batas, yakni tanpa dikaitkan dengan sesuatu, misalnya zikir sesudah sholat, itu dia terbatas. Yang dimaksud zikir sesudah sholat, zikir pagi dan petang, berarti dia terbatas. Tapi kalau hanya disebutkan zikir, maka berarti dia mencakup semua kandungan zikir. Ya, semua kandungan zikir. Dan semua kandungan zikir itu adalah syariat Islam secara keseluruhan. Itu yang disebut dengan zikir. Oleh karena itu majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Ya, orang berilmu disebut dengan ahli zikir. Fas'alu ahla zikri, tanyalah ahli zikir. Ya, karena dia adalah orang yang zikir adalah Islam secara keseluruhan. Jadi orang-orang yang mengetahui Islam secara keseluruhan disebut dia ahli zikir. Maka ketika dikatakan oleh Ibnu Katsir, ajarkan
keluarga kamu, perintahkan keluarga kamu untuk zikir. Maksudkan perintahkan mereka untuk melakukan amal-amal syariat Islam, kewajiban-kewajiban dalam Islam, serta amal-amal lain yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Dari dua tokoh tafsir ini, imam di kalangan ahli tafsir ini, kita melihat mereka memberikan dua tafsiran yang saling melengkapi. Jika Imam At-Tabari fokus kepada masalah belajar dan mengajar, dia mengatakan hendaklah kamu belajar kemudian ajarkan keluarga. Maka Imam Ibnu Katsir dia fokus kepada amal, hendaklah kamu beramal dan perintahkan mereka beramal. Lihat, luar biasa. Jadi ini menjadi sempurna tafsir ayat ini dari dua imam ini. Saya bacakan satu lagi. Ini tafsir yang paling belakangan. Ini adalah tafsir As-Sa'di. Kita sangat terkenal tafsir ini. Beliau berkata, arti firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Beliau mengatakan ini perintah yang sangat besar. Oleh karena itu Allah menjelaskan sifat neraka ketika dia menyebutkan perintah ini. Di sebagian ayat itu tidak dijelaskan sifat neraka, tapi ini sifat neraka yang paling dahsyat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan jagalah diri kamu dari api neraka, itu tidak berhenti pada kata api neraka saja, tapi Allah jelaskan sifat neraka itu. Cobalah baca ayat dan perhatikan, sedikit ayat menyebut sifat, tetapi ini disebut sifat. Apa sifat neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini? Allah mengatakan waquduhan nas wal hijara. Sifat pertamanya adalah bahan bakarnya ini adalah manusia dan batu. Kita tentu tahu makin padat bahan bakar, makin panas api. Kalau bahan bakar tidak padat, api tidak panas, tidak sepanas kalau dia padat. Seperti itu. Ini gambaran yang luar biasa dijelaskan oleh Allah tentang api neraka, yaitu bahan bakar manusia dan batu. Manusia tidak lagi hanya dibakar, tetapi dia menjadi bahan bakar. Dia tidak lagi hanya sekedar dibakar, tapi sudah dialah bahan bakarnya itu di neraka. Dan bahan bakarnya ini tentu kita kalau bahan bakar berarti habis loh. Kayu pakai bahan bakar habis, tapi sayangnya bahan bakar ini tidak habis. Dia tetap bahan bakar. Kemudian Allah melanjutkan alaiha malaikatun gilazun syidad. Di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar. Tidak sama itu keras dan kasar. Ada orang keras tapi tidak kasar. Ada orang kasar tapi tidak keras. Ini keras itu menunjukkan kekuatan, sedangkan kasar menunjukkan sifat. Sifat itu kasar, kalau keras itu kekuatan. Jadi punya dua
Kalau orang keras tapi tidak orang kasar tidak keras, ya bisa dilawan. Gampang. Mudah. Tapi masalahnya dia punya dua sifat. Dia keras dan dia kasar. Kalau juga orang kalau dia keras tapi tidak kasar, bisa nego. Ya, bisa nego. Ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan bagi kalian. Penjaganya keras, tidak bisa kamu lawan. Kasar, tidak bisa kamu minta keringanan. Iya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak akan maksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan. Ini menutup pintu orang untuk nego dengan penjaga neraka. Tidak ada permintaan keringanan. Jangan berpikir-pikir barangkali bisalah sesedikit kita minta keringanan dari para penghuni neraka, penjaga neraka. Tidak. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu tidak mungkin akan mengingkari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya. Kemudian dipertegas oleh Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Tidak ada belas kasihannya. Asal itu perintah, pasti dilakukannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh ini, menjelaskan sifat neraka yang demikian mengerikan ketika dia menyebutkan perintah ini. Ini ancaman yang keras bagi mereka yang melanggar perintah ini. Agar supaya kita bersungguh-sungguh mengamalkan perintah ini. Tidak ada bagi kita ruang untuk meninggalkan perintah ini, karena diikuti dengan satu ancaman yang sangat berat. Dijelaskan sifat neraka yang tidak ada ampun bagi kita kalau kita bisa masuk ke situ. Kalau kita sempat masuk ke situ, tidak ada ampunan. Dari segala sisi ditutup oleh Allah celah untuk keringanan. Ya, dijelaskan oleh Allah bagaimana sifat siksaannya. Dijelaskan oleh Allah bagaimana pelaku-pelaku yang menyiksa itu. Oleh karena itu beliau mengatakan, bahwa ini perintah yang luar biasa. Kemudian beliau berkata, dan cara menjaga diri itu, menjaga diri dari neraka itu adalah dengan komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus kita konsisten dengan perintah Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian bertaubat terhadap perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah dan mendatangkan azab. Lalu dia melanjutkan, adapun cara menjaga keluarga dari api neraka. Yang dimaksud oleh keluarga, oleh kata beliau, keluarga masuklah istri dan anak-anak. Adapun cara menjaga keluarga dari api neraka adalah bita'dibihim wa ta'limihim. Jadi yang menyimpulkan dua tafsir terdahulu. Ini kelebihan dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Jadi ada kesimpulan dari dua tafsir sebelumnya. Kata beliau bita'dibihim wa ta'limihim adalah dengan mendidik mereka dan mengajari mereka. Jadi tidak cukup kita mengajarkan, harus kita ta'dib, dididik, dibina. Wa ijbarihim, ada tambahan, dan memaksa mereka ala amrillah, untuk melakukan perintah Allah. Tidak cukup kita mengajar, mendidik, tapi ada kata ijbar, paksa dia. Paksa dia. Tidak ada negosiasi dengan urusan Allah, perintah Allah untuk istri dan anak-anak. Harus paksakan. Paksa dia untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dia menyebutkan satu perkataan yang patut kita renungkan. Beliau berkata, "Fala yaslamul 'abdu illa idza qama bima amarallahu bihi fi nafsihi wa fima yadkhulu tahta wilayatihi minaz zaujati wal auladi wa ghairihim mimman huwa tahta wilayatihi wa tasarrufihi." Tidak selamat seorang hamba kecuali jika dia melakukan apa yang diperintahkan Allah pada dirinya. Ini kewajiban-kewajiban yang ditujukan pada dirinya. Apa yang sudah dijelaskan tadi itu kewajiban pada diri, kewajiban harus belajar dan beramal. Itu kewajiban pada diri. Tapi tidak selamat kita kalau baru sampai di sini. Wa fima yadkhulu tahta wilayatihi, dan juga melakukan perintah Allah yang berkaitan dengan orang-orang yang dalam tanggungannya. Yang kita pikir sudahlah keluarga kita jalan masing-masing. Tidak. Kata Syekh As-Sa'di, Anda tidak selamat kalau Anda baru melakukan apa yang kewajiban yang ditujukan kepada dirimu. Tapi engkau harus melakukan juga kewajiban yang ditujukan kepada orang-orang yang berada di dalam tanggungan. Apa yang dia jelaskan tadi? Yakni mengajari mereka, mendidik mereka, memaksa mereka. Sebelum kita melakukan ini, apa artinya? Kita tidak selamat. Meski kita sudah melakukan kewajiban yang ditujukan pada diri kita. Kita sudah belajar, kita sudah mengajar, kita sudah beramal, tapi masalahnya ini. Keluarga dan anak-anak, istri dan anak. Sudah kita lakukan kewajiban terhadap mereka atau tidak? Minaz zaujati wal aulad, yang terdiri dari istri-istri dan anak-anak. Ini para ulama bilang begitu. Itu kalau ulama jarang sekali disebut yang terdiri dari istri, tapi selalu harus dari istri-istri dan anak-anak. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Oh, ini luas, berarti tidak terbatas pada istri dan anak-anak. Wa ghairuhum mimman huwa tahta wilayatihi, orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya. Orang-orang yang berada di dalam kekuasaannya. Dia berkewajiban untuk mengajari mereka, mendidik mereka, dan memaksa mereka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, apakah ini kita sudah lakukan? Jadi kita ingin merenungkan, apakah ini sudah kita laksanakan pada diri kita dan pada keluarga kita, orang-orang yang berada di dalam tanggungan kita. Ya, jangan kita hanya sibuk terus melakukan kewajiban dari segi dunia saja, tapi ada kewajiban akhirat yang kita tinggalkan. Jangan sampai kita hanya memenuhi kewajiban kita dalam urusan dunia. Dan itu banyak menjadi acuan atau pemikiran atau orientasi sebagian besar manusia. Ya, semoga kita yang hadir di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemahaman yang keliru ini. Kebanyakan manusia itu kewajiban yang mereka lakukan adalah kewajiban dunia. Mereka carikan nafkah, kasih makan, pakaian, tempat tinggal. Ini menyita waktu sebagian besar dari manusia. Tapi ada kewajiban lain yang lebih besar, yang membuat dia tidak selamat jika dia tidak lakukan kewajiban itu. Itu mengajari mereka agama, mendidik mereka untuk beramal. Jadi pendidikan ini maksudnya itu adalah melatih mereka untuk beramal. Kemudian jika mereka tidak mau belajar dan juga tidak mau beramal, dipaksa
dipaksakan atas mereka. Ini kita melaksanakannya atau tidak, ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Apakah kita sudah paksa mereka atau tidak? Atau baru hanya tahap kita ajar, serahkan mereka ke pondok belajar, tapi kita lepas. Tidak ada lagi kita pemaksaan ini. Misalnya kalau ke rumah ini masalah sekali. Ketika anak itu pulang ke rumah, orang tua tidak masalah dengan apa yang terjadi. Anaknya pulang tidak melakukan amalan, ya, tidak juga memaksa, tapi semua hanya ada di tempat pendidikan. Kewajiban. Di samping kita telah melaksanakan, yakni mengajari mereka di sana, juga masih ada kewajiban lain, paksa mereka kalau mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita, di depan kita. Nah, ini bagi orang yang sudah memasukkan anaknya ke tempat pendidikan agama. Bagaimana kalau yang tidak? Tidak memasukkan anak ke tempat pendidikan agama. Apa yang sudah dia lakukan? Dia didikkah? Dia ajari ke agama? Ini masalah besar, tidak selamat. Dia cuma misalnya rajin dia beribadah, rajin juga dia belajar, tapi masalahnya tanggungannya tidak dilakukan kewajibannya terhadap mereka. Karena itu adalah kewajiban bagi dirinya, ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban ini padanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cukup Pak, tidak ada habis isya. Tidak. Tapi kalau ada habis sisa paling kita tanya jawab, ditulis pertanyaan. Kalau ada masuk berarti ada yang bertanya. Kalau tidak ada berarti kita habis sisa sudah selesai. Kalau tidak ada masuk pertanyaan, kita simpulkan dari penjelasan para imam rahimahumullahu taala tentang cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka, bahwa menjaga diri dari api neraka dilakukan dengan dua cara. Yang pertama belajar, dan yang kedua beramal. Tidak selamat seseorang kalau tidak melakukan dua ini. Perhatikan, belajar. Tidak boleh orang hanya beramal. Dan tidak boleh orang mengatakan saya sudah selesai, karena kalau kamu selesai belajar berarti kamu mengajar. Kewajiban ini hanya ada dua. Kalau ada orang mengatakan saya sudah selesai belajar, sudah saya belajar, berarti kamu harus tampil mengajar. Karena alimu ba'dakum ba'da, hendaklah sebagian mengajar sebagian yang lain. Jadi kalau ada orang sudah mengaku dia selesai, saya sudah ikut kajian, saya 10 tahun sudah cukup, mengajarlah. Kalau kamu merasa cukup. Tidak ada orang yang lepas dari kewajiban ini. Entah engkau duduk atau engkau berdiri, entah engkau belajar atau engkau mengajar. Tapi tidak ada yang ketiga. Ya, dia selesai belajar tapi tidak mengajar. Kalau betul dia sudah punya ilmu, berarti dia melalaikan juga kewajibannya untuk mengajar. Jadi hanya dengan dua cara untuk menjaga diri dari neraka, kita harus belajar. Ya. Merasa mampu mengajar, kewajiban mengajar, bukan lagi belajar. Ya. Kewajibannya belajar. Kemudian menjaga keluarga dari api neraka dilakukan juga dengan dua cara. Yang pertama mengajari mereka, dan yang kedua adalah membina mereka, memerintahkan mereka. Jika perlu perintah ini disertai dengan pemaksaan. Jadi ingat, kalau kita belum pernah memaksa anak atau istri untuk melakukan ketaatan, belum lepaslah tanggung jawab kita ini, dan kita belum bisa bermimpi selamat dari api neraka. Perkataan
Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini sangat patut kita catat. Tidak selamat seorang hamba sampai dia melakukan kewajiban pada dirinya dan kewajiban untuk orang yang berada di dalam tanggungannya. Kalau anak kita belum baik, misalnya sholatnya masih bolong-bolong, dan kita belum pernah paksa, dan pemaksaan itu berjalan terus, pemaksaan berjalan terus. Memang tidak dituntut bagi kita harus berhasil, tidak bicara pada hasil, tetapi bicara pada pelaksanaan. Kalau masalah hasil tidak ada di situ kewajiban. Kita sudah selamat kalau kita sudah melakukan proses, sudah diajari, sudah dididik, sudah dipaksa, tapi memang dia memilih berbeda, sudah. Tapi tidak hanya pernah saya suruh, tidak begitu. Akan terus berjalan ya perintah ini kepada kita selama kita masih hidup. Dengan demikian, jika kita melakukan prosesnya, maka kita sudah melakukan kewajiban kita. Dan kita berhak untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala selamat dari api neraka. Ini insyaallah taala apa yang saya sampaikan. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua. Masih ada waktu? Habis? Sudah azan? Iya. Insyaallah taala kita tutup. Kalau ada pertanyaan tulisan masuk kita jawab sebentar. Kalau tidak berarti kita sudah selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.